Sampurasun sahabat YouTube, kembali lagi bersama gue Andika Nuk di acara Cangkir Bincang Singkat di Ramadan, di mana gue akan mewawancarai orang yang terkenal atau berbakat bukan karena kepo tapi karena clout, cause that's what YouTubers do. Dan kali ini gue kedatangan tamu yang spesial ya. Dia salah satu host channelnya sendiri ya, dia membawakan konten berupa membacakan berita yang ada di sekitar kita, khususnya di Indonesia ini. Kabarnya sih dia tahun ini mau nikah, doain aja semoga lancar. And without further ado, please welcome Andri dari TNM. Halo, selamat malam Andri. Pagi. Beda waktu ya di sana ya? Kebetulan lagi di Kazakhstan. Oh, itu puasanya di sana berapa lama Kazakhstan? Jangan boleh dong. Gimana Andri ini, sehat? Enggak sehat. Lu tau gak sih lama-lama gue nge-YouTube jadi gila sendiri tau. Kayak kurang main. Lu ngeliatin apa tuh kan? Sini. Mabok tuh. Nah, nih. The Lihat gak? fuck? Burung hantu. Samar. Burung hantu. Sehat. Okay. Enggak. Sehat. Like stres dik. Lu ngerasain jadi YouTuber juga kan? Stres Ya. tahu? Kan gue lagi istirahat dari live streaming kayak. Oh iya benar. Jadi lu sebulan nggak bikin streaming sama sekali? Enggak, kemarin ada beberapa kali. Mungkin nanti besok adalah sekali 2 kali. Habis itu pindahan. Oh iya, lu pindah ke Jakarta ya? Betul. Anak Jaksel. Asik. Which is gue harus belajar banget. Literally dong lu. Gimana sih jadi Jaksel tuh belajar dulu. Iya. Which is tuh literally. Kalau orang menyembuhkan diri secara mental tuh kalau nggak salah healing. Oh, Healing. Baru apal segitu sih, which is literally sama healing mungkin kurang literasi gue ya. Jadi kamu bahasa Inggris dijadiin abu, ditaruh di kopi, diminum. Oh kayak gitu biar caranya? Vokabularinya makin banyak. Ya begitu caranya. Oh boleh. Nggak ada cara lain? Harus kayak gitu banget? Nggak bisa lu kursus bahasa Inggris di mana? Kopi. Aduh, agak ribet sih, soalnya gue kurang suka kopi. Paste kalau nggak ada. Ya. Burung. Sama-sama punya burung. Gila, burung hantu. Keren. Oh, oke. Andri ini katanya tadi pusing jadi YouTuber. Terus gimana nih kerjaan YouTube overall berarti untuk saat ini? Oh, YouTuber itu kerja ya? Kan kerjaan. Nah, kan kegiatan. YouTuber itu video untuk kalian. YouTuber itu nggak kerja. Baru satu ini loh. Bikin video untuk kalian. Iya, baru satu ini loh gue. Bikin video untuk menghibur, pure. Iya. Gila, dari semua host-host yang gue nonton. Tiba-tiba ada orang. Enggak. Tiba-tiba itu memang ke orang yang gue nggak intensi ke sana. Lu parah lu dik. Siapa sih yang ngajarin lu? Enggak kan emang gua dan tamu-tamu yang lain emang gitu. Emang nge-YouTube buat uang. Oh, suaranya putus-putus. Deketin lagi kali. Halo, selamat malam semuanya. Coba dong lu pakai suara yang lebih karismatik gitu loh kalau jadi MC tuh. Oke. Harus yang berat gitu. Oke, kalau begitu tadi apa ya, Andri ya? Jujur, gue baru nemu ini satu YouTuber yang membuat video pure untuk menghibur. Karena gue sendiri dan tamu-tamu yang lain tuh gak ada yang kayak gitu. Ini primagama apa gimana? Mulutnya begitu banget. Pelan-pelan. Lebih berjiwa gitu, menjiwai gitu. Gak usah yang kayak orang baru bangun tidur dikasih mikrofon ayo. Oke. Karena biasanya gua itu tidak pernah menemukan orang yang YouTube ya hanya untuk menghibur saja. Ini rare specimen banget nih teman-teman. Rare specimen aja gue Pikachu. Oh berarti nyantai aja ya di YouTube ya? Iya, YouTube tuh santai. YouTube tuh stres gila kira-kira ini sebenarnya. YouTube tuh kayak there is something wrong gitu sama YouTube. Apa tuh kira-kira? Bisa dipecahkan mungkin di like apa ya? I don't know lah dik. Kayaknya yang pecah kitanya deh, bukan YouTube-nya. Yang rusak nih, kena nih.
Bukan YouTube ya, itu mah nggak YouTube, apa-apa. YouTube tuh akhir-akhir ini kayak algoritmanya itu rumit sekali loh. Kayak kemarin kan gue lagi keluar rumah pengen, dan ini terus sorry, gue keluar rumah pengen balik untuk buka puasa, terus ada orang nyamperin gue tuh kayak, bang nggak ngupload video lagi gitu. Terus kalimatnya dia, gue bilang kayak gue baru naikin kayak awal-awal puasa kan gue naikin video tuh kayak setiap hari satu gitu. Dia nggak nerima notif apa-apa, dan itu kayak YouTube lagi nggak tahu lagi kenapa gitu. Mungkin karena ini dia subscribe terlalu banyak dan loncengnya terlalu banyak, mungkin nggak tahu. Dan ya mungkin. Dan dia nontoninnya tuh tidak selamanya nontonin channel gua gitu mungkin. Jadi yang ada di berandanya tuh channel-channel Yang lain. Seperti Petir. Petir. Iya. Suara petir. Zeus. God of War. Skater. Apa itu? Gua nggak main Mobile Legend nih pasti nih ya kan? Mobile Legend ya, pasti Mobile Legend dong. Iya, Mobile Legend emang ada skaternya sih. Iya, Kalau jackpot dapat banyak. Untung gua pernah main, jadi nggak terlihat terlalu tolol. Tapi benar itu preferensinya ke situ. Nggak tahu. Kayaknya emang ya gampang ketiban. Maksudnya supply and demand-nya nggak ketemu nih akhir-akhir ini. Kayak YouTubernya terlalu banyak. Betul. Yang kan penontonnya itu ada yang lari ke TikTok udah. Betul, kayaknya YouTuber pemula udah nggak usah lanjut cari kerja. Kita aja job dikit udah Iya, jangan. Udah. Dari PNS atau kerja di swasta aja udah menjamin. Kalau nggak ini budidaya terenggiling. Budidaya terenggiling ngapain tuh? Emang di mana tuh lakunya terenggiling? Di China ada sih dia 500.000 sekilo. Wow. Berarti lagi ngapain aja nih Andri, selain buat konten di YouTube dan kadang-kadang live stream, mungkin ada kegiatan yang Andri banget? Oh, kenapa iri sama cincin ya? Oh enggak, gue punya lebih banyak. Oh, tapi yang ini susah sih dapetinnya karena melewati restu. Yang ini melewati antar aja. Tergantung. Iya. Ngurusin usaha buat cincin nih, membantu aku. Oh, alhamdulillah. Jadi gue tergantung nih, kalau hari Senin sampai Rabu gue biasanya ada di penangkaran buaya putih. Jadi emang Sun Gokong itu dia lagi mau ada series baru, jadi dia dibutuhkan beberapa buaya putih untuk jadi villain. Jadi Andri jadi buaya? Ya, prospek yang bagus. Jadi kalau misalkan kamu tahu suara buaya kan? Tahu. Gimana coba? Enggak dong, praktekin dong kan. Andri yang udah pernah. Kalau aku chat kamu ada yang marah nggak? Keren, setuju banget sama statement Andri satu ini. Okay. Oh, tapi tadi kan dari Senin sampai Rabu. Dari Kamis sampai Minggu itu saya jadi masinis. Masinis? Ya, saya menjalankan kereta. Jadi nanti akan ada channel baru di YouTube, itu akan membahas tentang kereta, spesifik kereta. Dan kita mulainya di salah satu kota yang ada di Inggris. Itu namanya Zanfair Puskuinkis Kogera Kuarenrobus Santisilio Gogogo. Kita akan debut di sana untuk akun YouTube baru. Apa namanya? Zanfair Puskuinkis Kogera Kuarenrobus Santisilio Gogogo. Artinya? Zanfair Puskuinkis Kogera Kuarenrobus Santisilio Gogogo. Ya, semoga lancar aja ya. Itu semelasnya semada go-go-goi. Ya. Itu udah final tuh namanya tuh. Udah yakin gak mau. Iya, udah final. Itu nama stasiunnya emang nama stasiunnya begitu. Kalau mau dicari boleh dicari. Unik ya. Emang harus unik. Emang moto dari YouTube barunya nanti unik dong. Gitu. Andri, motivasi membuat konten membacakan berita atau thread di YouTube, kenapa awalnya kepikiran untuk bikin konten seperti itu di TNM? Gue tuh sebenarnya udah bikin channel YouTube dari tahun 2015. Which is so long ago, kayak 7 tahun lalu gitu. Dan 2015 tuh YouTuber yang ada ya itu awal kemunculan the one and only our Lord Laurentius Rando. Oke, yes. Dan orang tuh semuanya langsung jadi vlog. Kemudian tiba-tiba ada masalah itu. Yes, we know. Saya menelusup masuk dong. Oh, di situ Anda masuknya? ingin tahu masalahnya apa? Ini masalahnya. Oh, tiba-tiba ramai. Terus akhirnya sebenarnya semuanya datang dari gue punya teman-teman yang sebenarnya pengen tahu tentang sekiranya apa yang terjadi. Terus karena gue dulu anaknya FOMO banget, anjay FOMO. FOMO apaan FOMO? Tahu FOMO nggak? Enggak. Odol. Kok FOMO? Iya benar. Teman gue itu
dulu tuh pengen tahu lah tentang segala macam apa yang terjadi di sosial media. Terus karena gue bosen untuk menceritakan ulang tentang apa yang sekiranya gue tahu, gue bikin video. Ini kalau lu pengen tahu apa yang terjadi, tonton video gue. Tapi lama-kelamaan yang nonton bukanlah orang-orang yang gue kenal doang, tapi orang-orang dari luar lain sana yang juga. pengen tahu juga. Iya. Akhirnya berkembang lama-lama rame-rame. Cuman ada masanya gue 2016 realistis sama hidup. 2016. Akhirnya jadi karyawan karena tidak ada uangnya dong. Belum waktu itu belum. Terus kayak yang udah realistis aja jadi karyawan. 3 tahun 2019 kemudian gue balik lagi. Terus kayak responnya bagus. Waktu itu ada perkara yang cukup gede juga. Terus akhirnya berakhir sampai sekarang. Dan gue resign dari kantor itu. Hebat. Apa tadi motonya? Mantap dong. Unik ya. Oh unik. Aduh salah. Oke. Berarti ini kalau Wah, yang semangat dong. Mana intonasi suaranya yang bagus, semangat. Contoh lah si Jeremy Teti. SCTV tuh bagus karena Jeremy Teti. Contoh. Pemirsa sekalian. Kalau begitu, Andre, kalau aku dengar dari ceritanya ya, Andre ini tidak memulai dari melihat YouTuber lain ya. Pure dari tidak. orang-orang yang pengen tahu ini kenapa, ceritanya gimana. Berarti nggak ngikutin kayak YouTuber berita luar ya. Berarti nggak tahu Keemstar. Tahu Keemstar tidak? Oh, yang lebaran. Di meja. Di toples. Nastar. Renggina. Enggak, kebetulan waktu itu belum ada Keemstar. Tapi tahu. Ya, itu tuh forgot about it. Enggak, sekarang tahu. Keemstar akhirnya pensiun kan? Sekarang? Nggak tahu. Tahun kemarin kan dia bilang pensiun, tapi comeback lagi. Nggak tahu sekarang pensiun beneran atau enggak. Ini Keemstar apa Ria Riches? Ria siapa? Unik dong. Enggak, jadi zaman dulu nggak tahu. Kayaknya zaman dulu tuh nggak ada. Belum gue tahu nama Keemstar aja setelah masalahnya PewDiePie sama T-Series waktu itu. Berarti itu enggak 2018. Iya, gue baru tahu Keemstar karena gue pengen nyari tahu apa yang sebenarnya terjadi sama PewDiePie sama T-Series. Keluarlah Keemstar itu ya. Oke. Iya, dan waktu itu gue tuh sama sekali nggak berpikiran, wah kayaknya Keemstar ini kayak YouTube-nya gue. Gue nggak tahu sama sekali bahkan. Soalnya yang gue tahu justru YouTuber kepo. Dan yang gue nggak tahu deh. Waktu itu tuh seinget gue ya, konten yang sekiranya membahas tentang apa-apa yang lagi rame itu di gua. Terus sampai akhirnya muncullah YouTuber kepo. Terus karena YouTuber kepo, sempat ada masanya gua kayak nggak mau deh gitu. Kalau pada akhirnya disamakan sama dia. Ini kita boleh ngomongin YouTube lain gak sih? Sedikit aja yang berhubungan aja. Dan pada akhirnya ya udah. Yang gua tahu di Indonesia cuman yang YouTuber kepo, cuman YouTuber keto YouTube ya kan Dia kan fokusnya ke ini kan, ke artis, ke drama. ke ya YouTuber lain gitu. Gua kan nggak ngarah ke sana. Jadi ke isu nggak sih? Iya, gua nggak ngarah ke sana karena pada akhirnya karena lebih pintar ya Andre ya. Gosip. Pemirsa. Enggak, gua nggak tahu Keemstar. Berarti nggak tahu ya Keemstar ya? Oke. Berarti pada masanya enggak, sekarang akhirnya tahu. Oke. Andri, selama membuat konten ada kendala nggak? Biasanya sih kendala yang paling susah sih di Iya, gue baru sadar deh. Oh, kayaknya kendala yang paling sulit dalam gue membuat video adalah apakah informasinya udah cukup atau belum. Ketakutan utama gue adalah ketika gue membuat sesuatu, ketika gue ngomongin sebuah hal yang belum ada titik terangnya akan sesuatu itu, gue cenderung tidak akan membahas itu sebelum masalahnya benar-benar clear gimana. Karena yang gue hindari adalah orang taunya salah gitu. Dari research. Kendalanya itu research. Makanya gue butuh tim untuk gue nyari tahu tentang sekiranya apa aja yang harus gue tahu gitu. Informasinya udah lengkap atau belum, masih ada bolong-bolongnya atau enggak, ada plot hole-nya atau enggak ya. Iya. Ceritanya harus komplit ya. Dan netral sih. Untuk netralnya susah ya. Kadang tuh untuk beberapa perkara susah untuk netral. Susah loh untuk netral karena kita manusia. Iya gitu. Kalau media oke lah gitu, mereka sifatnya harus netral gitu karena mereka media memberitakan sesuatu. Media mau netral. Lintang, anak kecil bermuka seram mengayuh kebut sepedanya. Kalau kita kan sebagai orang nih, kita punya emosi gitu, kita punya kayak kita ngelihat ini juga kesel gitu. Kita ngomongnya gimana biar sekiranya bisa kelihatan kayak kita nggak berpihak ke satu dan ini dan itu. Harus kayak dijaga juga ya intonasi berbicaranya. Harus. Karena sering kali gue ngomong sesuatu yang kelewatan.
Tapi dikat Dan gak sih? beberapa kali kelewatannya itu membawa masalah. Oh, oke. Itu memberikan karakter yang berbeda daripada media gitu kayak. Iya, dan itu adalah enaknya gue gitu. Maksudnya ada subjektivitas di sana akan suatu hal gitu. Biar nggak yang kesannya kayak sepi-sepi aja nih gitu. Tapi bisa mungkin untuk netral ya. Netral. Jadi selama Dri membuat konten nih, kira-kira punya pelajaran hidup yang bisa diambil nggak? Inilah saat terakhirku melihat kamu Jatuh air mata. Oh itu saat terakhir, sorry salah. Itu saat terakhir. Dia kan nonton One Piece gak, Rik? Nonton yang 1015 nonton. Bagus ya? Iya. Bagus banget itu. Tapi di One Piece ada yang namanya Kaido. Kaido tuh kayak tai pokoknya lah. Oke. Itu adalah gambaran dari pemerintahan Zanzibar. Dan Wano. Ya, Wano. Itu adalah gambaran dari pemerintahan Wano. Pemerintahannya tuh busuk sekali gitu. Itu ngebikin segala apa yang ada di Wano Kuni itu berantakan. Bahkan ada orang Luffy datang ke sana dikasih minum air bersih, sedangkan dia yang ngasih minum itu dia minum air yang sudah tercemar. Dan semuanya karena Kaido. Jadi apabila yang kita dapatkan dari perkara ini adalah kalau lu nggak bisa berbuat baik, at least jangan jadi jahat. Kalau kita sebagai manusia nggak bisa berbuat baik, at least jangan jadi jahat. Jadi orang aja. Orang emang kadang baik, kadang jahat. Tapi ya orang baiknya ya jadi orang aja gitu. What the fuck? Kalau nggak Jamaah bisa. muslimin rahimakumullah. Amin. Gue nggak tahu lanjutannya apa. Tapi ini make sense banget sih. Kalau nggak bisa berbuat baik, jangan jadi jahat. Kalau nggak bisa, jangan aneh-aneh ya. Inti namanya. Iya, jangan. Diem aja udah, jadi orang biasa aja udah. Nggak apa-apa untuk menjadi wibu, nggak apa-apa untuk suka drakor, nggak apa-apa untuk lu pengen ngelakuin sesuatu as long as itu nggak ngerugiin orang lain, nggak apa-apa. Andri, sebelum kita tutup nih podcastnya, saya lihat-lihat nih dari Andri punya aura yang bagus untuk masuk ke tongkrongan kelelawar. Andri tahu tongkrongan kelelawar nggak? Apa tuh? Nah, tongkrongan baru namanya tongkrongan kelelawar pokoknya, Mas Andri. Mas Andri harus masuk. Tongkrongan kami bukan tongkrongan pecundang. Tapi kelelawar. Tahu ini Tongkrongan kami tongkrongan kelelawar. Enggak gitu tapi. Ada lagu yang cuma enggak kayak gitu. Kita belum. Kelelawar. Tongkrongan kami. Kelelawar dong. Andri mau ini enggak ikutin upacara untuk masuk ke tongkrongan kelelawar? Apa tuh? Tongkrong. Ada upacaranya bentar aja. Tangan gini, bisa. Oke, lidah keluar. Tapi ke samping. Bebas, kiri atau kanan. Mata teler. Nah, mantap. Oke, ulangi. Balik ke posisi normal. Karena di dalam hitungan 3, 2, 1. 3, 2, 1. Nanti bilang salam tongkrongan kelelawar. Siap? 3, 2, 1. Salam tongkrongan kelelawar. Hebat sekali nih Bang, terima kasih. Selamat datang di tongkrongan kelelawar. Dan sekali lagi terima kasih sudah. Ini bukan akhir dari perjalanan, ini baru awal. Oke, kalau gitu Andri ada pertanyaan terakhir nih sebelum kita benar-benar tutup ya. Andri kan ini tadi bilangnya gak mau disamain dengan YouTuber yang itu, yang ngobrolin drama-drama yang isu-isu seperti itu. Gak mau kan? Iya. Nah, kalau misalnya ada orang yang mau bayar Andri nih, Andri mau dibayar berapa buat ganti channelnya jadi channel ngeberitain drama YouTuber? Nggak mau gue. Seriusan? Nggak mau gue. Mau dibayar berapapun gue nggak mau lah. Maksudnya kan dibayarnya kayak ya worth it lah pasti. Gak mau, bener gak mau? Nggak mau gue. Seriusan? Nggak mau gue. Kan cuma beda topik doang. Nggak mau gue ngomongin nggak jadi channel gosip, nggak mau gue. Nggak mau gue. Transfer dik. Transfer aja. Sekarang. Besok kita ngomongin Atta Halilintar. udah dong. Ini udah mau closing, nanti aja. Sana. Ya. Oh, dia nggak mau pergi.
Ya. Ternyata ini masa lalu.